Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah kasus hukum, entah itu laporan pencurian di kompleks atau sengketa bisnis miliaran, bisa sampai diputuskan oleh hakim? Nah, jawabannya itu ada di hukum acara. Ini bukan soal apa kejahatannya, tapi bagaimana seluruh prosesnya harus berjalan. Yuk kita bedah bareng-bareng aturan main di pengadilan Indonesia. Oke, ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya hukum acara itu? Habis itu kita bakal masuk ke dua arena utamanya, pidana dan perdata. Karena, wow, aturannya beda banget. Kita bakal telusuri jejak kasus pidana dari awal sampai akhir. Terus kita pindah buat ngikutin alur sengketa perdata. Terakhir, kita bakal ngintip sedikit gimana para calon penegak hukum ini diasah kemampuannya di bangku kuliah. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aturan mainnya. Ini nih pembeda yang paling fundamental. Jadi ada yang namanya hukum material, kayak KUHP gitu. Isinya ngejawab pertanyaan apa? Apa itu pencurian? Apa itu pembunuhan? Nah, hukum acara atau hukum formil, ini yang menjawab pertanyaan bagaimana? Bagaimana cara membuktikan pencurian itu? Gimana prosedurnya dari penangkapan sampai sidang? Jadi yang satu ngomongin substansi, yang satu lagi ngomongin prosedur. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi pertandingan sepak bola deh. Hukum material itu aturan mainnya. Nggak boleh offside, nggak boleh handsball, jelas kan? Nah, hukum acara inilah buku panduan buat wasit. Buku ini yang ngatur gimana cara wasit ngasih kartu, kapan harus niup peluit, gimana prosedur kalau ada pelanggaran. Tanpa buku panduan ini, pertandingannya pasti bakal kacau balau kan? Nah, sama persis seperti di pengadilan. Oke, jadi kita udah tahu nih ada buku panduan wasitnya. Tapi ternyata wasit dan panduannya itu beda tergantung jenis pertandingannya. Yuk kita masuk ke dua arena utama ini, pidana lawan perdata. Perbedaannya tuh benar-benar fundamental. Kalau di ranah pidana, ini ceritanya negara melawan seorang individu. Tujuannya buat menjaga ketertiban umum. Makanya yang maju menuntut itu jaksa, mewakili negara. Ini masalah publik. Sebaliknya, kalau perdata, nah ini urusan antar individu atau perusahaan. Si A punya sengketa tanah sama si B. Tujuannya bukan buat menghukum, tapi buat cari solusi atau ganti rugi. Makanya, inisiatifnya harus datang dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi gampangnya, pidana itu urusan publik, perdata itu urusan privat. Baik, kita fokus dulu ke arena pidana ya. Kita coba telusuri jejak sebuah kasus, dari pertama kali ada laporan masuk ke polisi, sampai akhirnya palu hakim diketuk di ruang sidang. Alurnya itu sangat terstruktur. Semua berawal dari polisi di tahap penyelidikan buat cari tahu ini beneran ada tindak pidana nggak sih? Kalau iya, lanjut ke penyidikan buat mencari siapa tersangkanya. Kalau udah dapet, berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Disinilah jaksa menyusun surat dakwaan untuk dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan inilah puncaknya. Tapi belum tentu selesai. Bahkan setelah ada putusan hakim, masih ada ronde tambahan yang namanya banding atau kasasi. Di setiap langkahnya, banyak banget dokumen dan istilah penting. Ada surat dakwaan dari jaksa, ini bisa dibilang jantungnya persidangan pidana. Terus dari pihak terdakwa ada eksepsi atau nota keberatan. Dan puncaknya tentu aja putusan hakim. Hasilnya bisa 3, bebas murni, lepas dari segala tuntutan hukum, atau yang paling sering kita dengar, terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman. Oke, kita geser sebentar dari dunia pidana. Sekarang kita masuk ke dunia yang mungkin lebih sering kita temui. Sengketa bisnis, warisan, atau utang piutang. Gimana sih alur mencari keadilan antar individu ini? Yuk kita lihat. Nah di sini titik startnya beda. Bukan laporan polisi tapi surat gugatan yang diajukan satu pihak ke pihak lain. Dan yang menarik, pengadilan itu nggak langsung adu urat di sidang. Ada tahap wajib namanya mediasi, di mana para pihak diupayakan untuk berdamai dulu. Kalau gagal, barulah perang argumen dimulai di persidangan. Setelah pembuktian, hakim akan memberikan putusan. Kalau yang kalah nggak mau nurut, ada proses eksekusi paksa. Persidangan perdata ini sering banget disebut perang dokumen. Bayangin aja kayak main pingpong tapi pakai surat. Penggugat melempar bola pertama dengan surat gugatan. Tergugat membalas pukulan dengan jawaban. Penggugat servis lagi dengan replik. Dan dibalas lagi oleh tergugat dengan duplik. Setelah saling balas argumen tertulis ini, barulah masing-masing pihak menyajikan kesimpulan akhir mereka. Rumit ya, tapi teratur. Terus pertanyaannya, gimana caranya semua alur yang rumit ini diajarkan ke para calon pengacara, jaksa, dan hakim? Tentu saja, cuma baca buku teori doang nggak akan cukup. Yap, Fakultas Hukum zaman sekarang itu sangat menekankan praktek. Tujuannya bukan cuma buat menghafal pasal, tapi melatih mahasiswa biar bisa menyusun dokumen hukum dan melakukan simulasi.
Makanya, di kurikulum itu biasanya dibagi secara spesifik. Misalnya 7 pertemuan pertama fokus dulu ngebahas hukum acara pidana sampai tuntas, lalu ujian tengah semester. Nah, baru setelah itu 7 pertemuan berikutnya giliran ngebahas hukum acara perdata sampai selesai, baru deh ujian akhir. Jadi belajarnya fokus satu persatu. Dan inilah puncaknya, peradilan semu atau yang kerennya disebut moot court. Disinilah semua teori diuji dalam praktek. Ruang kelas disulap jadi ruang sidang beneran. Mahasiswanya pakai toga, ada yang jadi hakim, jaksa yang galak atau pengacara yang mati-matian membela kliennya. Mereka tidak lagi cuma baca kasus, tapi mereka menjalaninya. Ini tuh ibaratnya gladi bersih sebelum mereka beneran terjun ke dunia peradilan yang sesungguhnya. Jadi, hukum acara itu ibarat mesin yang memastikan roda keadilan bisa berputar di rel yang benar. Dari jaksa, pengacara, hakim, sampai panitera, semuanya harus main sesuai aturan yang sama. Nah, setelah kita lihat sedikit aturan mainnya, pertanyaan buat Anda, kalau bisa milih, peran apa sih yang paling menarik untuk Anda mainkan dalam drama peradilan ini? Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.